Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan bertrading menggunakan akun baru saya yang saya gunakan untuk membuat tutorial bagaimana deposit dan withdraw menggunakan Doku kemarin. Nah, itu pada saat itu saya deposit 50 dolar dan saya withdrawnya tuh sekitar 20 dolar untuk membuat tutorial. Sisanya tinggal 30 dolar. Nah, 30 dolar ini saya pelan-pelan trading dan hasilnya ini sudah mencapai 130 dolar. Nah, lumayan ya, sudah mencapai 100, sudah mendapatkan profit 100 dolar. Dan di sini di statusnya ini juga sudah mulai naik. Jadi semakin banyak kita bertrading, nah ini semakin banyak experience yang kita dapat. Nah, ini yang sudah saya dapatkan itu swasti RSI. Terus kemarin saya ada dapat advance selama 24 jam dikasih uji coba. Nah, sekarang saya mendapatkan bonus 30% lagi untuk deposit dan advance untuk setengah harga. Nah, ini satu selanjutnya ada beberapa lagi yang diberikan sampai kita mencapai status advance. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya bertrading dari saldo kecil itu menjadi saldo besar. Nah, yang diperlukan itu selain strategi dan indikator yang kita kuasai, sebenarnya yang paling penting itu adalah money management. Nah, money management bagaimana meningkatkan saldo kita dari yang kecil menjadi besar. Nah, di sini saya memakai money management, yaitu satu hari itu saya kurang lebih mengambil 10% dari total saldo saya. Nah, dari 10% itu saya bagi lagi menjadi 3 kali trading. Nah, di sini saya ada di pertinggalnya. Nah, pada saat itu saya di tanggal 20 saya start dari 30 dolar. Nah, di sini sudah saya set targetnya itu adalah 3%. Nah, jadi total target yang harus saya kejar itu adalah 30,9. Nah, misalnya jika kita sudah mencapai 30,9 berarti kita sudah sampai take profit. Nah, itu kita sudah boleh berhenti. Tapi karena ini bertrading dengan saldo kecil, maka sebenarnya saya rasa kurang cukup ya, mungkin hanya 0,9 dolar. Nah, misalnya jika kita bertrading menggunakan saldo besar, nah ini benar-benar harus kita jaga. Jadi contohnya jika ini adalah modalnya 1000 dolar, nah itu targetnya 3%, berarti sekitar 30 dolar. Benar ya, 30 dolar targetnya. Jadi begitu sampai kita 30 dolar, nah kita sudah harus berhenti. Nah, ini biasa sih saya bagi menjadi 3 kali trading. Jadi pada saat tanggal 20 itu saya bertrading menggunakan modal 30 dolar. Nah, seharusnya total target itu yang pertama itu adalah 30,9. Nah, capai 30,9 seharusnya saya sudah berhenti, tapi karena dengan modal kecil dan OP-nya lumayan besar, karena menurut saya OP yang bagus itu adalah 0,5 sampai 1% dari saldo kita. Nah, jika misalnya kita bertrading menggunakan saldo di bawah 100%, berarti kita sudah menggunakan OP itu sekitar 20 sampai 30% dari saldo kita. Tapi ya menurut saya sih nggak masalah sih, karena saldo atau kemampuan untuk deposit orang tuh berbeda-beda. Tapi saran saya jika misalnya mau bertrading aman itu adalah minimal 100 dolar. Jadi kita mulai open posisi dari 1 dolar, berarti 1% dari modal kita. Nah, ini saya dapat 33,2 dolar. Terus saya berhenti. Nah, di kedua kalinya itu 33,2 dolar. Seharusnya targetnya itu adalah kurang lebih 34 dolar. Nah, pada saat itu saya capai 37 dolar. Nah, terus sesi ketiga, nah kita start dari 37,6 dolar. Targetnya tuh capai sebenarnya 1 dolar. Jadi total target itu kita harus capai 38 dolar. Nah, pada saat itu saya capai 40 dolar. Jadi memang ada lebih sedikit, tapi setidaknya di sini kita diajarkan bahwa
ada target yang harus kita capai. Jadi misalnya jika kita sudah mencapai target itu, ya mungkin lebih sedikit tidak apa-apa, tapi jangan sampai over. Jadi mungkin di sini targetnya adalah contoh $38. Nah, kita sudah capai $40, tapi kita nggak mau berhenti sampai $50 tuh baru kita puas. Nah, itu nggak boleh ya guys ya. Jadi saran saya itu tetap pergunakan money management biar kita bisa mendapatkan profit konsisten. Nah, di sini saya di tanggal 27 ini saya sudah mencapai sebenarnya adalah $123,6, tapi tadi saya ada trading sedikit. Sekarang total saldo saya adalah $130. Nah, ini misalnya jika saya masukkan $130. Nah, berarti untuk besoknya tanggal 28 bulan 10. Nah, tinggal saya masukkan $130. Nah, ini sudah keluar sendiri. Target dari 3% itu adalah kurang lebih $3,9. Jadi saldo saya di sesi pertama itu harus $133,9. Nah, ini adalah money management yang saya pakai sampai saya bisa mencapai $130 ini. Nah, mungkin target saya sampai akhir bulan ini kurang lebih ya sampai 200 lebih saya sudah akan withdraw. Nah, ini adalah beberapa tips and trick yang saya sharing kepada teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti bagaimana mengatur money management dalam bertrading di platform Olimtrade ini. Nah, mungkin saya akan sedikit bertrading hari ini. Saya akan pakai strategi pertama, kita pasang MACD-nya dulu. Terus Stochastic RSI. Hari ini saya coba mau saya mau trading memakai SMA, 3 garis SMA. Tiga garis SMA ini sudah pernah saya share juga di video sebelumnya. Teman-teman boleh cari di video YouTube saya yang paling bawah itu pertama kali saya sharing di Facebook. Saya sharing di YouTube. Saya sudah pernah sharing tentang strategi ini. Ini adalah strategi yang mencari titik pantulan reversal. Nah, oke. Kita coba cari market. Sepertinya jaringan saya agak kurang bagus. Kita coba cari aset lain dulu. Ya benar, jaringan saya agak loading ini. Hari ini memang dari tadi siang jaringan di tempat wilayah saya agak kurang bagus. Jadi saya agak jarang trading karena jika jaringannya kurang bagus sangat bahaya guys ya. Nah, ini sudah mulai normal. Oke, saya akan coba open posisi sell 2 menit ke bawah. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana menggunakan strategi 3 garis SMA ini. Yang saya pakai itu adalah garis SMA 20, 60 dan 100. Nah, dari garis SMA ini kita menentukan titik pantulan. Jadi jika harga mendekati salah satu SMA, maka kemungkinan besar dia akan reversal ke bawah. Jika misalnya dari bawah ke atas ya guys ya. Nah, misalnya jika dari harganya dari atas ke bawah menyentuh salah satu SMA, maka kemungkinan besar dia akan reversal ke atas. Nah, ini mungkin di GBP USD kurang jelas. Saya coba cari aset lain. Nah, seperti ini agak jelas ya. Nah, harga ini mulai menyentuh SMA-nya terus naik. Nah, di sini begitu sudah naik ke atas,
Dia turun sedikit menyentuh SMA 20. Nah, dia start naik lagi. Nah, ini adalah salah satu strategi yang sering saya pakai juga. Jika misalnya ini loss, maka saya akan kompensasi 30 kebanyakan, $3. Kita pantau yang 5 menitnya. Tapi 5 menitnya ini sebenarnya dia sudah menyentuh titik SMA 100-nya. Tapi untuk 1 menitnya masih oke. Kita sell lagi. Nah, oke, kenapa saya masih sell ke bawah? Seperti yang tadi saya bilang, harga itu masih berada di bawah ketiga garis SMA-nya, maka saya open posisinya sell ke bawah. Nah, tadi saya mendapatkan experience. Berarti saya harus ini targetnya 2150, kurang lebih masih kurang 400 experience lagi. Saya akan naik level dan mendapatkan trading stop untuk bertrading di forex. Ini masih naik juga, tapi sudah mulai turun ke bawah. Nah, saya dengan modal 120-an atau 130-an dolar tuh saya bertrading dari start awalnya itu $1 sampai $1,3. Nah, sebenarnya ya jika misalnya mau konsisten tuh boleh kita startnya dari $1. Jadi berarti itu kurang lebih kita menggunakan 0,8 sampai 1% tuh dari saldo kita. Nah, itu benar-benar lebih aman. Nah, bagaimana itu adalah cara OP-nya. Nah, bagaimana dengan stop loss-nya? Nah, untuk stop loss-nya sendiri karena saldonya 100 lebih, maka biasa sih saya sampai level 3 saja. Jika misalnya kompensasi level 3 itu masih belum masuk, maka saya akan stop bertrading dan saya akan melanjutkannya setelah beberapa jam atau kemungkinan besok. Ini masih ada 2, 1 dan profit. Nah, oke. Sudah menjadi $131. Nah, ini adalah beberapa tips yang saya gunakan untuk bertrading dari saldo kecil menjadi saldo besar. Cuma yang bedanya, yang saldo kecil kita bertrading itu harus benar-benar hati-hati karena kompensasi kita itu tidak cukup sampai ke level 5 atau level 6. Jadi saya sarankan untuk level kompensasi jika misalnya saldo kecil, saldo 100 sampai 200 tuh mungkin sampai level maksimal 3 sampai 4. Nah, jika di akun saya yang sebelumnya yang akun expert, mungkin saya bisa kompensasi itu sampai 5 sampai 6 jika misalnya saya mengalami loss. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sharing. Jika misalnya teman-teman ingin WordPress atau money manajemennya itu, teman-teman boleh chat saya di Telegramnya. Saya akan men-share-nya kepada teman-teman. Oke, salam profit ya guys.